Ustaz, memang Nabi pernah tidak ingat dengan hari lahir dia? Kata siapa tidak pernah ingat? Dengerin riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah. Ingat tak kira-kira ibu nih? Riwayat Imam Muslim dari siapa? Sahabat Nabi namanya siapa? Abu Qatadah. Ada tak tetangga kamu namanya Abu Qatadah? Abu Qatadah ini sahabat Nabi. Dia cerita, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil Isnin. Nabi pernah ditanya, "Ngapa engkau tuh Nabi setiap Senin puasa terus?" Baik, kita ini sudah ada di penghujung Shafar. Ya, sudah ada di penghujung Shafar menjelang Rabiul Awal. Fahmi sengaja mengaji hari ini untuk apa? Berbicara sedikit tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau sudah menjelang Rabiul Awal ini, di WA, di Facebook, di Twitter banyak nian cuitan-cuitan yang mencaci tentang apa? Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan perayaan ini penghantar menuju neraka. Ya. Baik ibu-ibu, sebelum aku nanya, ibu-ibu ketika merayakan hari raya anaknya itu karena apa kira-kira? Karena apa? Karena sayang. Kalau tidak karena sayang, tidak kati kita merayakan ulang tahun anak tetangga. Ada yang duduk di sini pernah apa? Tiba-tiba merayakan. Nah, kadang-kadang kita merayakan ulang tahun kawan kita, dinjuk hadiah, dinjuk kue. Kenapa? Karena mungkin sudah terlalu kenal, terlalu dekat. Kita hafal ulang tahunnya. Aku mohon maaf, mangipun dah hafal ulang tahun anak aku. Ya. Dah hafal, karena dah hafal. Bini galak berutuan. Loh, ulang tahun anak dewe. Iyo, aku cuma tahunya kamu hamil, Deb. Ya. Ndak perlu nak ngapalnya, ya. Subhanallah. Kita dengan ulang tahun anak kita hafal, masa dengan baginda Nabi kita tidak. Ya. Maka sebenarnya ibu-ibu perhatikan baik-baik. Maulid Nabi ini adalah sebuah ungkapan. Mau dilaksanakan ayo, tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Tapi jangan pernah menyalahkan yang apa? Yang melaksanakan. Kenapa? Yang melaksanakan Maulid Nabi itu ibu-ibu modelnya bisa satu berjamaah, yang kedua bisa modelnya apa? Sendiri-sendiri. Tak mau berjamaah boleh, tak mau apa? Sendiri-sendiri berjamaah. Atau alergi dengan namanya Maulid, jangan pakai nama Maulid. Apa? Kajian tentang Nabi. Seandainya di sini nih ada yang jangan pakai nama Maulid. Maulid itu bid'ah. Ganti kajian tentang Nabi. Apa arti Maulid ibu-ibu? Maulid itu kalau dalam ilmu sharaf walada yalidu, ya, sampai nanti walada yalidu wildan wa mauladan fahuwa walidun wa dzaka mauludun betul lid la talid maulidun itu bisa ismu zaman, bisa ismul makan. Apa ismu zaman? Hari lahir. Apa ismul makan? Tempat lahir, ya. Apa maulud? Wong yang dilahirkan, ya. Tuh. Jadi ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, Maulid ini bisa tempat lahir, bisa waktu lahir. Bisa juga Maulid itu diomong Maulidnya siapa? Maulidnya Mang Sipul. Arti Maulidnya Mang Sipul apa? Waktu lahirnya Mang Sipul. Maka kata-kata Maulid ini boleh dipakai mana baik. Maulid
Wak Tabrani. Boleh. Maulid Wak Tabrani. Jadi kalau ulang tahun tuh namanya apa? Maulid. Ngapa laju alergi? Cuma maulid itu bahasa Arab. Ada juga milad. Nah ini bahaya kalau di kampung kita. Pakai D dan pakai dal. Milad. Ya. Dem, laju panjang kan. Nah, ini milad ini sama juga. Isim masdar. Ya. Bahwasanya apa? Itu adalah kelahiran. Milad itu apa? Kelahiran. Maka kalau di sini namanya maulid, kalau di tempat lain namanya apa? Miladur Rasul. Ada yang make mauludur Rasul. Apa maulud? Orang yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dak galak pakai kata milad, maulud, maulid, dak usah dipakai. Apa? Kajian tentang Nabi. Boleh. Memang apa nih yang isi maulid ibu-ibu? Apa isi maulid yang selama ini kita tengok? Baca Quran, salawat kepada baginda Nabi, ceramah. Terus yang terakhir apa? Makan-makan. Nih cak kita hari ini. Ana makan apa nih isinya nih? Apem, martabak lipat. Caknya yang tidak kebagian pisang rebus tadi. Orangnya masih ada tuh. Oh, mungkin dia mikiri diabetes tadi. Ya. Nih, kita pagi hari ini. Apa yang kita lakukan pagi hari ini? Nah, kata lain inilah ngaji, mulai dari sholat berjamaah, ngaji bareng. Itulah isi maulid. Isi maulid. Apa isi maulid tadi? Baca Quran. MC membuka dengan apa? Mari kita buka acara dengan apa? Al-Fatihah. Yang kedua apa? Kita dengarkan bersama pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Cecep, Pak Cecep. Ya. Yang berikutnya apa? Solawatan. Solawatan bisa Barzanji. Nih yang kita baca. Apa isi Barzanji itu? Isi Barzanji itu sejarah kelahiran Nabi. Ini ada yang nuduh, wah Barzanji itu Quran baru. Kurang ajar nih. Barzanji itu isi sejarah. Nih, dengar. Falamma tamma min hamlihi shahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Nah, ini repot kalau maco depan wong ndak hafal nih. Walamma tamma min amlihi, ketika sempurna kandungan Nabi syahrani 2 bulan. Ya, menurut akwal yang paling masyhur, ayahnya meninggal dunia di kota Madinah. Itu artinya sejarah. Ya. Sejarah. Di ujung fasal ini apa? Baginda Nabi disambut dengan 3 wanita. Miniswatil hadhiratil qudsiyah, wanita yang suci. Siapa? Asiyatu wa Maryamu. Ya. Tuh, Asia dan Sayyidah Maryam disambut oleh 2. Dapat riwayat 3. Siapa? Termasuk Masyito. Tapi dalam Barzanji disambut oleh 2 wanita suci. Siapa? Asiyatu wa Maryam. Itu sejarah. Cuma karena kita tidak ngerti, ketika orang yang baca Barzanji itu celingak. Ya. Tuh, makanya di Arab dibaca. Cuma supaya tidak membosankan, bacanya di lagu ke. Ya dah. Bacanya di lagu. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah. Aku mulai dengan nyebut nama Allah, zat yang maha tinggi. Cuma kan yang tidak faham. Wah, ini kena untuk apa tadi? Untuk akikah, ini Barzanji, ini jampe-jampe anak-anak. Asing mau jampe-jampe. Itu bukan jampe-jampe, isinya cerita tentang Nabi. Ya. Itu isinya maulid itu. Berdiri nyambut
Ya Nabi salam alaika. Nabi salam untukmu. Ya Rasul salam alaika. Masa muji Nabi salam kita muji istri kita be? Ya, kau bidadari jatuh dari langit. Muji bini kita baik santai baik, tak ada muji Nabi. Kita muji laki kita, tak sempurna, betul bu? Kau ganteng tapi kentutmu busuk. Senyummu manis tapi keringatmu pahit. Tapi kalau Nabi senyumnya manis, keringatnya wangi. Senyum Nabi manis, air ludahnya jadi obat. Tuh, dak katik yang tersisa dari Nabi itu apa? Kekurangan sedikit pun. Manusia yang lahir seolah-olah sesuai dengan kehendak dia. Ini isi maulid. Ya, isi maulid. Sekarang kalau ibu-ibu nanya, ya, pertanyaan ketiga, ya, Ustaz, memang Nabi pernah tak ingat dengan hari lahir dia? Kata siapa tak pernah ingat? Dengerin riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah. Ingat tak kira-kira ibu nih? Riwayat Imam Muslim dari siapa? Sahabat Nabi namanya siapa? Abu Qatadah. Ada tak tetangga kamu namanya Abu Qatadah? Abu Qatadah ini sahabat Nabi. Dia cerita, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil Isnin. Nabi pernah ditanya, "Ngapa engkau tuh Nabi setiap Senin puasa terus?" Maka dalam riwayat ini apa baginda Nabi? Fihi wulidtu, aku dilahirkan di hari itu. Cuma Nabi puasa. Kita ini lain kalau hari puasa, hari lahir. Makan-makan, bukan puasa. Ya. Tuh. Malah diunjuk makanan yang coklat, ya. Lebih parah lagi tiup lilin. Lebih hebat tuh tiup obor. Jangan lilin kecil gino, tiup lilin. Obor dipasang. Tiup mendak jontor bibir. Ya. Nah, kalau ibu mau merayakan lilinnya tinggal isi dengan apa? Sholawat. Ya dah. Ini pesan be, ibu-ibu cucung-cucungnya lahir cabut lilinnya. Mohon maaf nak, sayang lilin tadi. Sekalian be ganti obor biar besar. Ya. Bukan dagam dengan lilinnya, cuma apa namanya? Bagi kita memang tak katik makna. Tapi bagi orang yang selain agama kita, lilin itu ada maknanya. Ya, lilin itu ada maknanya. Bagi kita jangan milu-milu. Nah, kalau berdoa untuk anak kita, lajulah. Ya, balik ke maulid dulu. Itu baginda Nabi. Terus ada yang ngomong, lalu ngapa kamu tak puasa? Ya kan tak wajib. Puasa Senin ada yang ngomong wajib? Tak kate. Sepakat ulama, puasa yang wajib itu cuma bulan Ramadan. Tak kate puasa yang lain wajib kecuali apa? Wajib karena dia mewajibkan diri sendiri. Seperti apa? Puasa nazar. Wajib karena dia melakukan pelanggaran. Seperti apa? Puasa kafarah. Seperti dia bersumpah tidak melaksanakan sumpah. Atau dia bernazar tidak melaksanakan nazar. Namanya puasa kafarah. Atau puasa kafarah yang wajib bagaimana? Di bulan Ramadan bapak ibu hilap tercemplung. Maka satu hari untuk bapak-bapak disuruh bayar 2 bulan berturut-turut. Itu untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tidak cuma sehari itulah. Jadi ibu-ibu kalau bapak-bapak nggoda di bulan Ramadan siang-siang, kalau malam-malam tidak apa-apa. Omongi, Kak, kamu itulah yang nanggung. Aku sehari inilah. Kamu 2 bulan. Sebulan nih puasa, tambah 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu putus sehari, ngulang lagi dari awal. Jadi ingatkan ibu, kalau mulai mamang aku lah mucak-mucak, ya bulan Ramadan siang-siang, ingatkan. Aku ingat
ku ingeti kalau aku ni betina mayar cuma sehari inilah. Kamu nah 2 bulan berturut-turut batal sekali, ngulang 2 bulan. Oh, kenapa laki-laki yang dibebankan? Karena kalau laki-laki ulahnya. Ya. Nih. Ya, puasa tidak wajib. Lalu bagaimana dengan perayaan Maulid? Siapa yang pertama kali ngawalinya? Baik, ibu-ibu dengerin. Imam Ibnul Jauzi menyebutkan nama orang yang mengawalinya, ikuti omongan aku ya. Al-Muzaffar, Al-Malikul Muzaffar, Abu Sa'id Kaukabri, Ibnu Zainal Abidin, Ali Ibnu Baktakin, Ibnu Ahmad. Dan jangan lupa buka channel YouTube ya. Namanya adalah Abu Sa'id Kaukabri. Abu Sa'id Kaukabri ini seorang hakim di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Kamu baca tonton sejarah Salahuddin Al-Ayyubi, dialah hakimnya, dia juga salah satu panglimanya. Ya, beliau ini dulurnya secara ipar. Kenapa? Abu Sa'id Kaukabri ini ya, beliau adalah orang yang menikah dengan putrinya, bukan putri, adiknya Salahuddin Al-Ayyubi, iparan. Ya, lahir tahun 549. Nah, dialah yang nyiapkan, yang awal kali memulai siapa? Perayaan-perayaan Maulid. Kalau ditanya, memang dari zaman Nabi model perayaan cak kita ini dak kate. Yang ada cuma apa? Peringatan apa? Ringan-ringan baik masing-masing. Nah, mulai diadakan ihtifal, perayaan itu di zaman ini tadi. Ya, di zaman beliau tadi, yaitu pada abad ke-7. Abad keberapa ibu-ibu? Abad ke-7. Siapa namanya tadi? Kaukabri bin Zainal Abidin Ali bin Baktakin bin Ahmad, yang lahirnya di 549. Apa yang beliau siapkan? Dengerin, tengok sama tak dengan yang kita buat. Nih, aku dah hafal saking banyak yang beliau buat. Pertama, khamsatu alafi ra'sin mashwi. Beliau menyiapkan 5.000 kepala bakar. Kepala apa? Kambing. Wa asyratu alafin dujajah. Beliau menyiapkan 10.000 ayam. Pernah di sini motong 10.000 ayam? Ya, oke. 10.000 ayam. Kemudian beliau membagikan 100.000 zabadiyah. Apa zabadiyah tuh? Kayak semacam keju. Wa 30 alfa sahnin halwa. Membagikan 30.000 piring manisan. Wa ya'mal tuh, itu yang beliau bagikan ketika perayaan Maulid. 5.000 kepala, entah sapi, entah unta, entah kambing yang sudah dibakar. Itu kepalanya Bu. Mana yang badannya tadi? Fahmi pernah acara Maulid motong 40 kambing Mang Sepul. Tebaris kepala. Caca mesti gitu. 40 banyak nian. Mak mana yang 5.000 tadi? Tegoler. Ya Rabbana ya Karim. Ibu-ibu di sini kemarin kurban motong berapa menurut? 7, motong 7 bela gila. Lah sego. Berapa hari ada? Sehari berdua belum? Sehari selesai. 7. Apalagi 5.000 kepala. Nah, aku alhamdulillah nengok Maulid kita belum ada yang 5.000 kepala. Ada juga 500 potong apem ada. Ya. Kalau aku tengok ada lah cak 30 potong sisiran bolu tipis-tipis ada. Ya. Alhamdulillah ada juga. Ya. Ada juga yang motong ayam cak tadi itu tapi tidak sampai berapa tadi? 10.000 ayam. Ada nasi tumpeng, ada ayamnya terkakap pocok situ untuk penceramahnya baik. Jadilah ada agak bagus sedikit. Karena untuk penceramah. Bangsa untuk pengurus masjid tak bagus itu. Ya. Tak bagus. Karena untuk penceramah tadi
bagus. Di bawah nampan ada amplopnya, cocok. Ya. Itu dari sisi makanan. Di sini dipotong. Belum dari sisi duitnya yang dibagi untuk sedekah. Nah, itulah cara kita apa? Sebenarnya perayaan Maulid Nabi kita Muhammad SAW yang dicontohkan oleh siapa tadi? Al-Malikul Muzaffar tadi. Ya. Al-Malikul Muzaffar, ya, yang beliau lakukan. Abu Sa'id, ya, Kaukabri Ibnu Zainal Abidin Ali bin Baktakin, ya, bin Ahmad, orang yang memang baik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ibu nanya yang berikutnya, tidak apa-apa nih, nanti mangkulnya biar selesai, aku menyelesaikan. Kalau ibu nanya, Ustadz, ada tak anjuran dari sahabat Nabi? Nah, aku bacakan dari kitab An-Nikmatul Kubra Alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Nikmat besar terhadap alam atas kelahiran pemimpin anak Adam. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, kami bawa kitabnya ini bukan apa, biar kamu tidak nyangkok aku ini ngarang-ngarang baik. Karena aku ini lah mulai dituduh, Ustaz Fahmi bela Maulid supaya apa? Amplop Maulid tidak hilang. Kurang ajar nih, ya. Padahal ya, padahal dituduhnya mah itu gitu. Padahal bela Maulid ini bukan masalah itu. Ini aku ini alhamdulillah diundang dinjuk, ayo tidak ditunggu, tidak ulung, ditunggu. Kalau belum ada suruh dia narik dulu, ya. Nih dengerin, Sayyidina Abu Bakar berkata, ini yang ngomong siapa? Nah, aku sebutin pengarang kitab ini Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau lahir tahun 899. Apa kata beliau? Ya. Qala Abu Bakar As-Siddiq, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi SAW kana rafiqi fil jannah. Siapa yang menginfakkan 1 dirham untuk apa? Pelaksanaan pembacaan apa tadi? Sejarah Maulid Nabi, itu akan menjadi kawanku di surga. Sayyidina Abu Bakar ngomong cak ini pantas dah? Pantas lah. Wong dia tergolong 10 orang yang pasti masuk surga. Kalau Bang Ipul yang ngomong dak pantas, apalagi aku yang ngomong dak pantas. Ini yang ngomong siapa tadi? Sayyidina Abu Bakar. Ya. Ini aku nih ngomong cak ibu supaya ibu-ibu jangan ragu-ragu, karena main inilah mulai banyak. Wa qala Umar bin Khattab, Sayyidina Umar, man azzama maulidan Nabi SAW, siapa yang mengagungkan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, faqad ahyal Islam, maka sungguh dia telah menghidupkan Islam. Wa qala Utsman, sekarang Sayyidina Utsman, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi SAW, faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Siapa yang menginfakkan 1 dirham untuk pembacaan Maulid Nabi, maka seolah-olah dia menyaksikan perang Badar dan Hunain. Tuh. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Apa kata Sayyidina Ali? Siapa yang mengagungkan Maulid Nabi dan menjadi sebab terlaksanaannya pembacaan apa? Sejarah kelahiran Nabi, tidak keluar dari dunia kecuali dengan iman dan masuk surga tanpa hisab. Ini anjuran para sahabat Nabi. Nah, dari ulama ada tak Ustaz? Ada. Ini dari tabi'in yang lahirnya, ya, mana di sini? Imam Hasan Al-Basri, ya. Nih, Imam Hasan Al-Basri ini tergolong tabi'in, orang yang hadir setelah sahabat. Apa kata beliau? Wa kana Hasan Al-Basri radhiyallahu anha, apa kata beliau? Wadidtu law kana li mislu jabali Uhudin dhahaban fa anfaqtuhu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Aku, ya, akan senang ketika punya duit emas sebanyak gunung Uhud, galo-galonya aku akan infakkan untuk pelaksanaan apa?
Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking beliau senangnya. Dan yang berikutnya aku potong jauh sampai tahun 150 ya, 105 lahirnya siapa? Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa ahla makanan wa amila ihsanan ya wa sara sababan liqiraatihi ba'athahu Allahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada was salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Apa kata Imam Syafi'i tadi? Siapa yang ngumpulin orang banyak nih, ya, itu untuk pelaksanaan Maulid Nabi, ya, wahayya atau aman, menyiapkan makanan, wa akhla makanan, mempersiapkan tempat, wa amila ihsanan, melakukan amalan soleh, amalan baik seperti tadi baca Quran, sholawatan, wa shara sababan liqiraatihi, dan menjadi sebab untuk pembacaan Maulid. Ba'athahullah, nanti di hari kiamat Allah bangkitkan bersama siapa? Siddiqin, syuhada, wassalihin. Dan wa yakunu fi jannatin na'im, dia akan berada di surga yang penuh dengan nikmat. Ustaz, itu yang melaksanakan. Mak mano kalau yang cak kami cuma hadir baik. Ya, kami hadir, ada Maulid hadir. Cak mana ini? Mano di sini nalaju dak atik di sini tadi. Ada di sini tadi. Ya. Sebentar Bu, sabar ya. Aku tadi ada ditengok di sini. Man hadara. Sebentar. Mereka kesiangan. Ini bela berutuan lamonian kau tumi. Ya. Sebentar dulu. Mana di sini man hadara nih. Nah, ya Allah. Dari As-Sirri As-Suqi, qaddasallahu sirrahu man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dzalikal mawdi' illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa, Bu? Seseorang yang pengen hadir di tempat yang di situ ada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang seperti itu seperti orang yang menuju taman daripada taman surga. Yang dia lakukan karena apa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu ada undangan Maulid masjid itu hadir. Kenapa? Aku nak dengar ceramah wong cerita tentang Nabi. Gitu. Ibu dengar cerita sinetron dia seneng nih. Bahkan tidak tahan tinggal episode. Uji suaminya, "Pelah kita ke pasar." "Aida, jangan malam nih. Ini episodenya lagi apa? Episodenya lagi seru-serunya ini nih." Karena apa? Rahasia dia bakal kebongkar. Cerita tentang sinetron yang cerita mudi, jadi kita senang dengan. Tak ada cerita tentang Nabi. Bahkan ibu-ibu senang kalau diulang-ulang bikin status. Film ini walaupun berulang-ulang tetap menyentuh di hati. Ya, begitu. Padahal film ya, mestinya ceramah tentang baginda Nabi ini subhanallah berulang-ulang, kalau perlu ibu-ibu ceritakan dengan anak-anak kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami cuma ini saja ringkas sedikit tentang apa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sini saya akan bacakan satu ungkapan dari ahlul ilmi yang bernama siapa? Kalau ada yang ngomong bid'ah, maka jawaban kita apa? Nih dengerin ibu-ibu. Ini ada seorang ulama, gurunya Syekh Nawawi. Namanya Abu Syamah. Kalau ada yang ngomong bid'ah, apa kata beliau? Wa min ahsani ma btada'a fi zamanina ma yu'malu kull amin fil yaumil muwafiq li yaumi maulidi sallallahu alaihi wasallam min as-sadaqah wal ma'ruf wa idhari zina wa surur fa inna dzalika ma'a fihi min al-ihsan lil fuqara musyirun bi mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhimi fi qalbi fa'ili dzalika. Nih dengerin kata Abu Syamah, kalau ada yang ngomong bid'ah, katakan bid'ah yang paling baik di zaman ini. Bid'ah yang paling baik di zaman ini apa? Yang dilakukan setiap tahun yang bersesuaian dengan hari kelahiran Nabi dari apa?
sedekah. Ma'ruf, apa ma'ruf itu? Perbuatan baik. Penunjukan apa? Perhiasan, kebahagiaan atas pengagungan apa? Kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau jamaah masjid sini nak nyuruh anak-anak keliling tentang maulid Nabi, tidak apa-apa. Kalau mereka nak ngomong bid'ah, dan aku kasih jawaban dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, pensyarah kitab Bukhari, apa kata beliau? Amalul maulid ishtamalat mahasina. Pengamalan maulid itu apa? Mencakupi perbuatan-perbuatan baik. Faman taharra fi amalihal mahasin wa tajannaba diddaha kana bid'atan hasanatan. Siapa yang melakukan apa tuh? Siapa yang melaksanakan maulid tadi jauh dari perbuatan apa buruk dan isinya kebaikan kalau itu disebut dengan bid'atun hasanah. Nah, insyaallah pertemuan berikutnya aku akan bahas tentang what is the meaning of bid'ah. Apa arti bid'ah? Biar yang duduk di sini tidak sedikit-sedikit bid'ah. 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 Ya, tapi terserah dia. Kalau memang kata dia bid'ah, silahkan. Lakum dinukum waliyadi. Ya, aku dak nganggu kau makan nasi di piring kau ida, acara maulid aku dak minta sumbangan kau. Ya, aku melaksanakan maulid untuk merayakan apa? Kelahiran Nabi kami yang bakal ngenjuk syafaat. Masuk kelahiran negara baik kami ingat 17 Agustus diingat. Betul? Kenapa laju kelahiran baginda Nabi kita? Inilah yang dapat kami sampaikan. Kukira dak kati lagi yang nak bertanya. Ada? Siangan sudah?